Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insyaallah saat kita buat mujalasah ini, duduk bareng untuk memudzakarah, memurajaah apa yang sudah sama-sama antum pelajari di matan Lamiyatul Af'al. Sebagai muqaddimah, ini matan Lamiyatul Af'al berjumlah 114 bait. Pengarangnya atau yang punya ini yang antum kenal dengan nama Ibnu Malik. Nama lengkapnya Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Ta'i, ini qabilatan, Al-Jayyani, ini maulidan wa mansya'an. Jadi beliau lahir di Jain. Jain ini salah satu kota besar di Andalus. Jadi beliau juga disebut dengan Al-Andalusi. Wafat pada tahun 672 Hijriah ya. Ini berarti beliau termasuk ulama di abad ke-7. Di masa beliau ini Andalus sedang di masa lemahnya, kemudian mengalami ya invasi dari pasukan salib, sehingga mereka terusir, harus hijrah ke Syam, dan beliau kemudian menetap di Syam, pertama di Halab, terus kemudian di Damaskus sampai akhir hayatnya, itu sampai wafatnya tahun 672 Hijriah tadi. Ini tahun lahirnya Ibnu Ajurum. Ini tahun lahirnya Ibnu Ajurum. Jadi kan Ibnu Ajurum tuh lahir 672, wafat tahun 723. Kalau beliau lahirnya 600, wafatnya 672. Jadi kisaran umur beliau itu 71 sampai 72 tahun. Nah, ini tahun wafatnya beliau, tahun lahirnya. Alim yang lain itu di ilmu nahwu khususnya yaitu Ibnu Ajurum sahibu al-Muqaddimah al-Ajurumiyah. Ini sekilas terkait matan dan juga pengarang daripada matan yang masyhur dengan nama Ibnu Malik tadi, rahimahullahu ta'ala. Kita mulai mengulas ya lafadz-lafadz di mungkin ya kisaran 6 sampai dengan 7 bait ya kita ulas, atau mungkin nanti kita tambah menjadi 8 bait sebagai muqaddimah. Ini niatnya kita mengulas atau memurajaah ini biar sebagian antum yang ingin menghafalkan ya bisa menghafalkan, dan yang sudah hafal itu bisa memurajaah, mengulang, sehingga hafalannya awet dan tidak terlupakan apa yang sudah dihafalkan ya. Sehingga ini nanti majelisnya mungkin ya kita tanya kesanggupan antum, kira-kira misal nih 8 bait itu bisa dihafalkan berapa hari. Nah, nanti ya kita majelisnya ya sesanggupnya, kira-kira kalau 8 bait untuk dihafalkan di setiap pertemuannya, itu kira-kira disanggupi berapa hari. Nah, kalau ana sih estimasinya ya seminggu sekali itu sudah sangat ya cukup ya untuk 8 bait, atau kalau misalkan kita bilang 10 bait gitu misalkan. Nah, sehingga nanti setiap pekan ya 10 bait ya, harapannya sebelum Ramadan bisa diselesaikan. Kan ini sekitar 100-an tadi kan. Mungkin 8 sampai 10 pekan itu bisa diusahakan untuk diselesaikan ya. Sehingga ini nanti ya kalaupun mau disepakati sepekan hari enggak masalah. Kita langsung masuk ke muqaddimah yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala.
Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumikum fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini beliau mulai mandumahnya dengan al-basmalah. Tentunya memulainya musannaf atau karangannya dengan al-basmalah dengan 3 sebab. Yang pertama, iqtidaan bil Quran. Yang kedua, ta'assiyan bisunnatin nabiyyi al-fi'liyah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ta'assiyan atau ittiba'an bisunnatin nabi al-qauliyah. Jadi termulainya sebuah karangan dengan al-basmalah, atau biasanya musannifun memulai karangan mereka dengan al-basmalah ini dengan 3 sebab tadi. Pertama, ya karena mengikuti Al-Quran yang diawali dengan al-basmalah, yaitu di surah Al-Fatihah. Kemudian mengikuti sunnah Nabi fi'liyah. Nah, ini sunnah Nabi fi'liyah karena memang sunnah dalam kitabah atau misalkan kita bilang risalah, nah itu ya sunnahnya untuk dimulai setiap penulisan atau risalah tadi dengan al-basmalah, sebagaimana fi'lun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirimkan surat kepada ya pemimpin dunia waktu itu. Ya salah satunya di hadis yang tawil, ya ringkasnya, min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila maliki adhimir rum ila hiraqla adhimir rum aslim taslam. Jadi bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila hiraqla adhimir rum aslim taslam. Nah, ini sunnah fi'liyah. Adapun nanti sunnah dalam khitabah, dalam berbicara, maka sunnahnya yang namanya khitabah diawali dengan alhamdulillah. Nah, ini tahqiqnya. Jadi al-basmalah itu sunnatul kitabah, alhamdulillah itu sunnatu al-khitabah. Yang ketiga itu mengikuti sunnah Nabi qauli, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qauliyah, sebagaimana yang tersebutkan di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau di riwayat yang lain fahuwa ajzam, atau di riwayat yang lain fahuwa abtar ajzam, atau juga aqta. Nah, yang kesemuanya bermakna naqisul barokah. Jadi disebutkan di kitab-kitab wa intam mahisan la yutimu makna. Meskipun secara fisik dia sempurna, sudah selesai, tapi secara makna keberkahan ya dia kurang. Nah, ini untuk sababu bidayatil musannaf bil basmalah, kita bilang li asbabin salasah. Kemudian disebutkan di bait pertama dan juga bait kedua, beliau setelah memulai mandumahnya dengan al-basmalah, kemudian diikuti dengan mengucapkan alhamdulillah, dan diikuti setelahnya di bait kedua dengan menyebutkan as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diikutkan juga as-shalah kepada aluhu dan juga apa? Sahabiyuhu, artinya sahbuhu alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini kita baca di bait pertama dan kedua. Qala al-musannif rahimallahu taala alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihil amala. Thumma salatu ala khairil wara wa ala sadatina alihi wa sahbihil fudala. Alhamdulillah. Alhamdu ini ta'rifuhu lughatan as-sana. Adapun istilahan kama qalahu Ibnul Qayyim dzikru mahasinil mahmudi ma'al mahabbati wat ta'zim. Kata ulama, qaid ma'al mahabbati wat ta'zim li yukhraj al-madah, untuk mengeluarkan al-madah, karena al-madah itu zikru mahasinil mahmudi mujarradan, mujarradu zikri mahasinil mahmud, ya tidak dibersamai
dengan rasa cinta dan juga pengagungan atau penghormatan. Nah, ini yang membedakan antara hamdun dan juga madhun, yaitu diqaid ma'al mahabbati wa ta'zim. Ini alhamdu kama qala Ibnu Qayyim dzikru mahasinil mahmudi ma'al mahabbati wa ta'zim. Alam, alhamdulillah, alam, nah itu lamul jarnya tufidul istihqaq. Karena kita tahu ya lamul jar itu kan ya terkadang menunjukkan makna al-istihqaq, keberhakan. Terkadang menunjukkan makna al-milk. Terkadang dia menunjukkan makna al-ikhtisas. Nah, alam yang tersebutkan di antara alhamdu dan juga lafzul jalalah itu menunjukkan makna al-istihqaq. Kenapa? Liwuqu'iha bainal ma'na wadzat. Liwuqu'iha bainal ma'na wadzat. Karena dia kemudian tersebutkan di antara makna. Makna itu alhamdu dan juga zat, yaitu lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau misalkan lamnya tadi menunjukkan makna al-milk, ini kalau apa saat idza waqa'at bainad dzatain wa dakhalat fi dzat allati yutasawwaru minha al-milk. Jadi kalau lamnya tersebutkan di antara makna dan zat kan tadi dia menunjukkan makna istihqaq kan, tufidul istihqaq. Tapi kalau misalkan waqa'at bainad dzatain wa tadkhulu atau wa dakhalat fi dzat allati yutasawwaru minha al-milk, dan si lamul jarnya tadi tersisipkan di zat atau di kalimat yang tadi terbayangkan darinya kepemilikan, artinya dia bisa memiliki hal tersebut, atau kalimat yang tersebutkan sebelumnya, zat yang tersebutkan sebelumnya. Ini namanya lamul milk. Contoh al-malu li Zaidin, al-libasu li Muhammadin. Nah, ini kan lamnya jatuh diucapkan di antara dua zat dan dia masuk kepada zat yang tadi akil. Kalau orang akil ini kan berarti apa? Terbayangkan dia untuk bisa memiliki ya apa yang tersebutkan dari zat sebelumnya. Nah, adapun makna yang ketiga, terkadang lamul jar menunjukkan makna al-ikhtisas. Itu kalau apa? Idza waqa'at bainadz dzatain wa dakhalat fi dzat atau ala dzat allati la yutasawwaru minhal milk. Jadi tidak bisa terbayangkan dia bisa memiliki zat yang tersebutkan sebelumnya, yang sebelum lam misalkan. Contohnya al-minbaru lil khatibi. Mimbar itu bukan punya khatib, melainkan apa? Khusus untuk khatib. Makanya ini lam menunjukkan makna ikhtisas. Karena kan yang namanya mimbar di masjid itu kan wakaf. Wakaf itu kan berarti punya umat ya. Kan itu tidak dimiliki oleh seseorang pun. Sehingga hatta khatib pun tidak bisa memiliki mimbar tersebut. Sehingga ketika disebutkan al-minbaru lil khatibi, ini lamnya tufidul ikhtisas, menunjukkan makna ikhtisas. Atau misal kita mengatakan al-hasiru lil masjidi. Karpet atau tikar itu bukan punya masjid. Masjid itu kan tidak bisa memiliki kan. Melainkan kita bilang apa? Karpet itu khusus untuk masjid. Ya memang digunakan untuk setiap aktivitas yang berkaitan dengan masjid. Nah, ini makna lamil jar yang tiga. Ada al-istihqaq, ada al-milk, ada al-ikhtisas. Nah, ketika lamul jar jatuh di antara makna dan zat, maka dia menunjukkan makna apa? Al-istihqaq, keberhakan. Sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa yang namanya pujian tadi kan menyebutkan kebaikan yang dipuji. Yang dipuji berarti di sini Allah Subhanahu wa taala. Dibersamai dan disertai dengan cinta dan pengagungan, itu tidak diberhaki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nama pujian itu hanya diberhaki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Kalaupun kita muji yang lain, nah itu tidak disebut hamdun, nanti disebut dengan madhun. Adapun hamdun la yastahiquhu illallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lafdzul jalalah itu alamun
ala dzatil wajibil wujudi al mustahiqqi li jami'i al mahamidi wasifatil jamilah. Jadi lafdzul jalalah itu alam ala dzatil wajibil wujud, terhadap zat yang wajib ada. Karena al asya itu kan ada 3, ada syai'un wajibul wujud, ada syai'un mustahilul wujud, ada jaizul wujud. Nah, lafdzul jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala itu zat wajibul wujud. Jadi lafdzul jalalah ini alam identitas untuk zat yang tadi wajib ada, yang memiliki segala bentuk pujian tadi yang kita sebut dengan hamdun, yang dibersamai dengan cinta dan pengagungan tadi, dan memiliki dan memberhaki setiap sifat-sifat yang elok. Nah, ini alhamdulillah. Alhamdulillahi la abghi bihi badala. La abghi ay la atlu. Ini bagoya bagi maknanya bahasa talaba yatlubu. Jadi segala puji bagi Allah, segala puji yang hanya diberhaki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. La abghi ay la atlubu bihi, al-haknya itu yarji ilal hamdi. La abghi bihi ay la atlubu bil hamdi. Aku tidak meminta dengan pujian yang aku untaikan, yang aku sebutkan tadi, badalan. Badalan itu iwadon, balasan. Balasan apa? Karena di setengah bait setelahnya kan sebenarnya beliau mengharapkan balasan. Nah, ketika beliau bilang segala puji bagi Allah, aku tidak mengharapkan dari pujianku ini balasan, ini maksudnya badalan duniawian. Ini badalan apa? Duniawian. Beliau minta ganjaran, beliau minta balasan dari pujian yang beliau kemudian untaikan tadi. Tapi yang beliau minta itu apa? Jannah. Yang beliau minta itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan balasan duniawi yang sifatnya sirna, tidak dibawa kepada akhirat. Maka ketika disebutkan alhamdulillahi la abghi bihi badala ila atlubu bil hamdi badalan iwadan dunyawiyan fanian. Adapun ya beliau mengharapkan imbalan dari pujian yang beliau untaikan, tapi yang beliau harapkan, yang beliau minta balasannya itu apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau harapkan dan cita-citakan. Nah, makanya disebutkan di setengah bait selanjutnya hamdan. Tadi kan katanya segala puji bagi Allah, aku tidak mengharapkan, tidak meminta dari pujianku tadi balasan. Ini balasan yang sifatnya dunia. Adapun pujian tadi selayaknya apa? Yuballighu. Hamdan ini mansub ala annahu maf'ul mutlaq. Jadi kan yang namanya maf'ul mutlaq itu kan ya imma waqa'a ba'dal fi'li, bisa juga waqa'a ba'dal masdar awil wasf. Misal kalau kita mengatakan yu'jibuni dorbu Zaidin Muhammadan dorban, misalnya kita bilang yu'jibuni dorbu Zaidin Muhammadan dorban, membuatku terkejut pukulan Zaid kepada Muhammad dorban. Dorban itu maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlak ambilnya siapa? Masdar. Jadi ambil dari maf'ul mutlak itu bisa fi'il, bisa juga selain fi'il. Itu seperti masdar, seperti yang beliau sebutkan di sini. Bisa juga misalkan ismul fa'il. Ismul fa'il artinya wasaf. Contoh, ana misalkan bilang ana doribu Zaidin dorban. Saya pukul Zaid dorban. Ana doribu Zaidin apa? Dorban. Artinya ini yang kita sebut dengan maf'ul mutlak. Nah, di sini amilnya itu masdar, yaitu di perkataan beliau tadi yang di awal alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan. Ya, tapi beliau mengharapkan apa? Agar pujiannya tadi apa? Yuballighu artinya yusilu, yang menghantarkan. Artinya pujiannya itu beliau harapkan dapat menghantarkan beliau kepada apa? Al-amala. Jadi di situ ada takdim dan takhir. Min ridwanihil amala. Jadi al-amala itu mansub ala annahu maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari mana? Dari yuballigh. Jadi disebutkan hamdan, pujian yang diharapkan dapat menghantarkan beliau kepada al-amal. Al-amal itu apa? Ar-raja. Kepada apa yang beliau sangat harapkan. Apa yang beliau harapkan? Min ridwanihi, yaitu dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya.
Sama saat itu ada takdim dan takhir, itu al-amal ini sebenarnya apa? Mansub alal maf'uliyah. Dia maf'ulun bih dari yuballigh. Jadi pujian yang diharapkan dapat menghantarkan kepada apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh setiap muslim, yaitu daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ridwanihi, ini ridwan, ini masdar dari radiya yarda. Ridwan, ridwanan, boleh juga dengan dhammah ridwanan. Jadi radiyah yarda, ridwanan, ridwanan warudwanan, bisa dengan kasrah dan juga bisa dengan dhammah, bisa ridwan, bisa rudwan. Nah, maka di sebagian nuskhah itu ada yang mendomahkan ra, jadi min rudwanihil amala. Ada juga yang mengkasrohkan min ridwanihil amala, karena memang ada dua lughah, bisa ridwan, bisa rudwan. Selesai dari bait pertama yang berisi penyebutan alhamdulillah, itu mengucapkan atau menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan dari pujian yang beliau untaikan untuk menghantarkan beliau kepada apa yang diharapkan oleh setiap muslim, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya. Kemudian di bait kedua tadi kita sudah sebutkan, setelah alhamdulillah tersebutkannya apa? As-salatu ala Rasulillah, dan diikutkan nanti wa alihi wa sahbihi. Maka disebutkan beliau tsumma salatu ala khairil wara wa ala sadatina alihi wa sahbihil fudala. Tsumma ini kan dia harful ataf, tufidut tartib ma'at tarahi. Ini kenapa dipakai tsumma? Sebenarnya kan dipakai fa saja sudah cukup, karena kan sekedar menunjukkan tartib kan. Berarti kan memang ya pertama pujian dulu, baru kemudian setelahnya diikutkan apa? As-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa disebutkan dengan tsumma? Ini untuk menunjukkan jauhnya al-bu'd baina martabatil uluhiyah wa baina martabatin nubuwah. Jadi untuk mengisyaratkan kepada ya selain tartib tadi, karena tsumma juga at-tartib ma'at tarahi, ini untuk menunjukkan apa? Jauhnya jarak antara martabat tingkatan ilahiyah sama tingkatan nubuwah. Jadi nabi itu adalah manusia, tidak dan jangan sampai disamakan dengan apa? Dengan kedudukan Tuhan, yaitu martabatul ilahiyah. Maka disebutkan atofnya dengan tsumma, selain menunjukkan tartib, menunjukkan tarahi, berarti di situ ada jarak yang jauh kan. Nah, ini isyarat dari beliau untuk menunjukkan jauhnya martabatul ilahiyah dan an-nubuwah. Tsumma as-salatu lughatan ad-du'a. Ya, ini pingin berbicara mengenai as-salatu ala nabi. Secara bahasa as-salatu bermakna ad-du'a mutlaqan. Ad-du'a mutlaqan artinya sawaun kana fi khairin au fi syarrin. Jadi mutlaqan khairan kana au syarran. Kemudian fil istilah, adapun dalam pengertian yang disepakati oleh ulama, as-shalah ini maknanya tergantung dari mana sumbernya. Jadi yakhtalifu maknaha bi'tibari masdariha. Jadi sumbernya itu dari mana? Kalau shalah itu, kalau sholawat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, idza kanat minallahi subhanahu wa taala, fas-sholatu bimakna sana'uhu fil mala'il a'la kama qalahu Abul Aliyah, kama dzakarahu Al-Imam Al-Bukhari mu'allaqan. Qala Abul Aliyah sholatullahi ala nabi, itu maksudnya apa? Sana'uhu fil mala'il a'la, sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah kepada nabi di tempat yang tertinggi. Di tempat yang tertinggi kan ini isinya apa? Para anbiya, para syuhada, para orang-orang soleh. Nah, ini ketika Nabi dipuji di antara mereka ini kan berarti menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau dia bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka artinya pujian
pujian Allah kepada Nabi Muhammad di tempat yang tertinggi yang berisi oleh orang-orang apa? Anbiya, syuhada dan orang-orang soleh. Ya, sehingga dipuji di antara orang-orang baik itu kan berarti apa Ustaz? Kebaikan ya, kemuliaan yang didapat dan diperoleh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu idza kanat minallah, idza kanat minal malaikah makna hal istighfar. Jadi ketika disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini sholawatnya malaikat kepada nabi itu bermakna istighfaruhum lin nabi. Jadi meminta ampunnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga idza kanat minal bashar, ini dia bermakna ad-du'a tadi. Dia bermakna apa? Ad-du'a. Namun karena memang ya kita ini kan manusia ya sebenarnya tidak layak mendoakan nabi dan nabi pun itu tidak membutuhkan doa kita. Maka ya yang termasuk rahasia kenapa kok yang namanya sighoh sholawat itu apa? Sebenarnya bukan kita yang bersholawat, melainkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya dengan menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi rahasianya tadi kenapa? Karena memang ya kita ketika bersholawat artinya kita mendoakan Nabi, karena Nabi tidak butuh doa kita dan kita pun sebenarnya ya buat apa mendoakan Nabi dan Nabi tidak butuh doa kita. Ini menjadi rahasia kenapa sighoh salawat itu sebenarnya ya bukan kita yang bersolawat, melainkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersolawat kepada Nabi. Nah ini jadi makna sholah yakhtalifu ma'naha bihasabi masdariha atau bi'tibari masdariha. Thumma sholatu ala khairil wara. Al-wara ini maksuran, ini bil qasr artinya al-khalq. Al-khalq yang artinya al-makhluk, yang dimaksud oleh beliau dengan sebaik-baik makhluk di sini jelas yaitu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian setelah menyebutkan alhamdulillah kemudian bersolawat kepada sebaik-baik makhluk, yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sadatina, sadah ini jam'ul jam'i. Jadi sadah ini kan jamak muannats salim gitu Ustaz ya, jamak muannats salim. Sadat itu jamak dari sadatun. Jadi sadatun jamak dari apa Ustaz? Sadatun. Sadah itu jamak dari sayyid. Jadi sadatina ini jam'ul jam'i, jamak dari jamak. Nah sadat itu kan jamak dari sadatun. Sadatun ini jamak dari apa? Dari sayyid. Ya sayyid itu apa? Man yasudu qaumahu, ya orang-orang mulia lah, ya pemimpin kita lah maksudnya. Siapa? Itu aluhu wa sahbuhu. Jadi kata beliau wa ala sadatina, dan juga ya diikutkan kepada sholawat kepada pemimpin-pemimpin kita, tetua-tetua kita. Siapa itu? Alihi. Ini alun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini siapa? Nah kita sebutkan al-alu itu secara bahasa dia bermakna atba. Karena al itu sebenarnya asalnya ahlun. Al itu sebenarnya asalnya apa Ustaz? Ahlun. Makanya alun itu kan kalau ditasghir jadinya apa? Uhailun. Jadi alun itu asalnya ahlun, di mana haknya itu diubah menjadi alif. Nah, dalam imla itu kan yang namanya hamzah, kalau setelahnya alif itu kan nanti dia ditulis ala surati al-mad. Makanya ya nanti enggak ditulis hamzah alif sama lam, enggak ditulis ala surati apa? Al-mad, sehingga jadinya alun. Nah, intinya ya haknya diubah menjadi alif, katanya ya alasannya liqurbil makhraj, karena dekatnya makhraj keduanya ya hamzah dan apa tadi? Alif dan juga apa? Hak. Ya maksudnya hamzah liqurbil makhraj diubah hak menjadi alif, kemudian ya diubahlah penulisan hamzah kepada suratul mad yang artinya ahlun itu atba apa? Bukan qarabah, artinya apa? Kerabat atau keluarga. Usrah itu makna ahlun secara bahasa. Jadi alun itu bermakna qarabatun atau usratun, karena alun ini asalnya
ahlun, diubah haknya menjadi alif liqurbil makhraj, kemudian hamzahnya diubah penulisannya kepada surah mad. Adapun maknanya fil istilah, kalau tadi kan secara bahasa. Nah, ini maknanya juga berbeda tergantung di mana disebutkan. Nah, tergantung makomnya. Nah, idza dzukira fi maqamiz zakati wal ghanimati was shadaqati wal fai'i, maka alun nabi, ketika misalkan kita dapetin di kitabuz zakah, di kitab-kitab fikih, ya maka ini masuk dengan alun nabi itu apa? Al mu'minuna min bani Hashim wa banil Muttalib. Nah, dzukiral alu fi maqamid du'a, seperti di permulaan kitab. Nah, ini kan ya konteksnya sebenarnya ingin mendoakan. Ya kan, ketika kita bilang bersolawat kepada Nabi itu kan sebenarnya kita ingin mendoakan Nabi dan aluhu. Nah, aluhu idza dzukira fi maqamid du'a, maka bermakna atba. Jadi kullu mu'min walau asian. Nah, setiap orang yang beriman, ya meskipun dia itu termasuk ahli maksiat. Nah, ini makna al yang cocok ketika tersebutkan di setiap muqaddimah, yang artinya aluhu, yaitu alun nabi itu adalah apa? Atbaun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasahbihi, as-sahbu itu jamak daripada sahib, sebagaimana rokbun jamak daripada rokib. Jadi sahbun itu jamak daripada sahib, tapi sahib di sini maksudnya adalah sahabi. Nah, sahib di sini maksudnya apa, Ustaz? Sahabi. Apa itu dan siapa itu sahabi? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalahu riddatun qabla dzalik. Intinya dia mata alal Islam, mata alal iman. Nah, artinya harus ada 3 qaid, harus ada terpenuhi 3 qaid sehingga seseorang yang bersama Nabi itu disebut dengan sahabat. Pertama harus ada liqa, harus bertemu. Ini bertemu ya mau kecil, mau besar, mau dia ngelihat Nabi atau tidak melihat Nabi, sekedar bertemu. Nah, ini bisa disebut dengan apa? Sahabat. Mukminan bihi, tapi tidak sembarang bertemu, tapi mengimani apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kait mukminan bihi ini ingin mengeluarkan Musailamatul Kadzab, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini kan orang-orang yang mungkin sering juga ketemu Nabi tapi tidak mengimani Nabi, ya. Orang-orang kufar ini tidak disebut dengan sahabat. Wa mata alal Islam. Nah, ini ingin mengeluarkan al-murtaddun min mani'iz zakah di masa awal Khalifah Abu Bakar. Nah, itu kan setelah wafatnya Nabi kan banyak orang yang kemudian berpaling untuk kemudian kembali kepada kebiasaan mereka sebelumnya. Nah, karena mereka kemudian mengira wafatnya Nabi berarti berakhirnya apa? Islam. Sehingga mereka ketika diminta untuk membayar zakat mereka menolak, sehingga diperangi. Dan ini al-murtaddun min mani'iz zakah di masa awal Khalifah Abu Bakar bin Siddiq ini tidak disebut dengan sahabat, karena meskipun mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mengimaninya, tapi kemudian tidak mati dalam keadaan iman dan Islam. Ini wasahbihi al-fudala itu bi tashil hamzah. Ya, al-fudala itu kan al-fudala kan bil maddi dengan alif mamdudah, yang mana al-fudala itu jam'u fadil. Jam'u apa, Ustaz? Jam'u dari fadil, ya, orang yang memiliki kelebihan. Artinya al-fudala ini menjadi sifat daripada sahabat. Ya, sahabat ini kan memang orang-orang yang memiliki apa? Kelebihan dibanding umat-umat yang setelah mereka, umat-umat Nabi setelah apa? Mereka, karena mereka apa? Menemani Nabi, berjuang bersama Nabi, mereka dapat melihat dan bertalaki langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu tidak diperoleh oleh umat-umat setelah mereka. Artinya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga al-fudala ini maksudnya orang-orang yang mulia, yang memiliki kelebihan daripada siapa? Kelebihan daripada umat-umat yang lain. Apa kelebihannya? Min suhbatin nabi wa ru'yatihi wal jihadi ma'ahu, dan lain sebagainya, itu tidak didapat oleh umat-umat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
Kemudian saat disebutkan di bait setelahnya wa ba'du. Ini wa ba'du maksudnya apa? Wa ba'dal hamdalati wassalati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ingin menyebutkan inti dari apa yang beliau ingin tuliskan di Lamiyatul Af'al. Ya, namanya saja kan sudah jelas, Lamiyatul Af'al. Jadi al-af'al itu kan sebenarnya ingin mengisyaratkan bahwa beliau di manzumah ini ingin menjelaskan tasrifan atau perubahan daripada apa? Fi'il. Ya, tasrifan di sini ya nanti disebutkan sighahnya, disebutkan wazannya dan perubahannya. Kenapa? Apa motivasi beliau ingin menyebutkan tasriful af'al? Ini disebutkan beliau di bait yang ketiga. Jadi karena beliau berpendapat barang siapa yang menguasai perubahan-perubahan fi'il, maka dia akan bisa menguasai bahasa Arab. Sehingga ini menjadi motivasi yang beliau sebutkan di bait ketiga, kenapa beliau menuliskan apa? Lamiyatul Af'al yang isinya berisi tentang tasriful af'al. Jadi beliau sebutkan wa ba'du wa ba'dal hamdalati wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka fal fi'lu itu fa'nya fa al-waqi'ah fi jawabi syartin. Karena kan wa ba'du sama amma ba'du ini yang kita kenal dengan fasrul khitab, itu kan takdirnya apa Ustaz? Mahma yakun min syai'in ba'du. Ya kan Ustaz ya, mahma yakun min syai'in ba'du. Jadi mahma yakun min syai'in ba'du, mahma itu kan termasuk apa? Adatu syartin. Nah, sehingga yang setelah ba'du itu pasti jumlatul jawab. Nah, kalau jumlatul jawab dimulai dengan isim kan berarti jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Nah, jumlatul jawab kalau dia dalam bentuk jumlah ismiyah, ini termasuk salah satu keadaan wajibnya dia tersisipkan dengan apa? Alfa. Jadi salah satu kondisi kapan jumlatul jawab atau fi'lul jawab itu wajib tersisipkan atau disisipi dengan alfa yang kita sebut dengan alfa al-waqi'ah fi jawabi syartin, ya itu salah satunya ketika jumlatul jawab dalam bentuk jumlah ismiyah. Maka kalau misalkan setelah ba'du kita ingin menyebutkan isim setelahnya, maka pasti selalu diawali dengan apa? Alfa. Karena memang yang namanya ba'du ataupun juga biasanya amma ba'du, wa ba'du atau wa amma ba'du. Nah, ini takdirnya apa? Mahma yakun min syai'in ba'du, berarti yang setelah ba'du itu pasti fi'lul jawab atau jumlatul jawab. Ya, sehingga kalau dia dalam bentuk jumlah ismiyah, dia wajib tersisipkan atau disisipkan dengan alfa. Wa ba'du fal fi'lu. Ini al fi'lu di sini maksudnya al fi'lul istilahi. Al fi'lu di sini maksudnya al fi'lu apa Ustaz? Al fi'lul istilahi lal lughawi. Kenapa? Karena ya yang pingin diketahui di sini, yang dikuasai di sini apa? Perubahan fi'il, yaitu fi'il istilahi yang dia bermakna apa? Kalimatun dalat ala ma'nan binafsiha waqtarana ma'naha bi ahadil azminatis salasah. Jadi kalimat yang menunjukkan maknanya sendiri tanpa dibantu sama kalimat yang lain. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, ngapain tadi? Dan maknanya tadi terikat oleh salah satu apa daripada tiga keterangan waktu madin, mudhari dan juga madin, hal dan juga mustaqbal. Jadi wa ba'du fal fi'lu ay fal fi'lu al istilahi, ya yang kita tahu dengan tiga macamnya madin, mudhari dan juga apa? Amr. Man yuhkim tasarrufahu, man yuhkim artinya man yutkin. Ini ya artinya yang menguasai, yang dapat menguasai tasarrufahu, maksudnya tasarrufal fi'il artinya taghayyurahu. Ya, barang siapa kata beliau, ini mannya man syartiyah kan? Karena mannya ismu syartin di sini. Makanya yuhkim ini fi'lu syartin majzub. Bal yuhkim tasarrufahu, apa? Jawabnya yahuz. Jadi barang siapa atau siapa saja yang dapat menguasai perubahan-perubahan fi'il, maka yahuz. Ini yahuz ini yanal. Yahuz artinya wasat yanal, maka dia akan memperoleh, akan mendapatkan apa? Ini yahuz ini apa? Majzum ala annahu fi'lul jawab. Minal lughatil abwab wa subula, itu ada takdim dan takhir. Apa maksudnya yahuz? Apa yang diperoleh? Al abwab. Al abwab itu jam'u dari
dari bab, jamak dari bab, ya pintu. Wasubula ini juga jamak dari sabil, ya jalan, jalan, pintu dan jalan untuk menguasai bahasa Arab. Jadi al-abwaba wasubula minal lughah, maksudnya lughah al-arabiyah. Jadi memang ya kalau kita lihat ya faktanya emang begitu, Ustaz. Kalau kita pingin menguasai bahasa Arab itu ya memang salah satu kuncinya mau nggak mau ya harus belajar sorob. Ya sorob ini ya kalau kata pujangga itu kan kalau yang sering kita dengar as-sorfu ummul ulum wan nahu abuha. Ya sorof ini menjadi induk lah, menjadi kunci. Ya setiap ilmu, karena kan ilmu syariat ini kan dengan bahasa Arab, dan sorof ini menjadi kunci dalam menguasai bahasa Arab, karena dengan sorof kita bisa mengetahui apa saat auzan, kita bisa mengetahui apa bentuk kata. Satu kata saja, misalkan kata fi'il itu bisa kita pecah menjadi berbagai macam kata, berbagai macam bentuk kata, entah itu dari ismul maf'ulnya, dari ismul fa'ilnya. Ini kan semuanya bersumber daripada mengetahui apa bentuk fi'ilnya. Nah, nanti perubahannya kepada mudhari. Nah, ini yang nanti akan semuanya disebutkan oleh Ibnu Malik di lamiyahnya. Mengetahui wazan fi'il, ini kan kunci nih. Setelahnya mengetahui bentuk perubahannya dulu kepada mudhari. Nah, dari mudhari ini kan banyak kali pecahannya nanti. Ada ismul maf'ul, ada ismul fa'il. Bahkan nanti ya di ismul fa'il ada as-sifah al-musyabbaha, ada ismul balaghah. Terus nanti ada ismul makan, ismul zaman. Ini kan sebenarnya pecahan-pecahan yang bisa kita ketahui apa setelah kita mengetahui bentuk fi'il dan perubahannya kepada mudhari. Bentuk fi'il itu maksudnya bentuk fi'il madin ya, dan perubahannya kepada mudhari. Sehingga ya benar seperti yang beliau sebutkan, yang menguasai perubahan-perubahan fi'il ya dia dapat dia akan dapat memperoleh pintu-pintu dan jalan menuju menuju bahasa Arab ya, sehingga dia dapat menguasai bahasa Arab. Ini udah hal mutlak lah ya. Kalaupun ada ya orang buat kursus belajar bahasa Arab 40 hari, itu kan sebenarnya diajarnya ya sorob sebenarnya ya, belajar bahasa Arab 40 hari atau bahkan lebih ekstrim lagi, bukan 40 hari, 40 jam. Nah, itu kan sebenarnya ya maddah sorob itu. Sehingga sebenarnya ya anak-anak itu ya diarahkan saja untuk belajar sorob, atau siapapun yang pingin bisa bahasa Arab sebenarnya tinggal diajarkan saja maddah sorob. Jadi kenalkan kalimat ya, khususnya dikenalkan fi'il, kemudian dia dapat mengubah fi'il tadi kepada bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini menjadi kunci untuk menguasai bahasa Arab. Ini dikasih kisi-kisinya sama Ibnu Malik. Nah, terus di bait yang terakhir, ini di bait terakhir di muqaddimah, beliau sebutkan ya, kalau tadi kamu Ibnu Malik mengatakan yang pingin menguasai bahasa berarti harus menguasai perubahan-perubahan fi'il, terus caranya gimana? Dikasih sampai Ibnu Malik, maka ambillah fahaka. Fahaka di sini ismu fi'il amr yang dia bermakna khud. Ismu fi'il amr yang dia bermakna khud. Ini haka, kafnya ini bisa berubah ya tergantung mukhatab. Jadi kalau misalkan mukhatabnya mudzakkar ya berarti pakai kaf yang maftuhah. Kalau mukhatabah artinya mukhatabnya muannats berarti bisa dikasrahkan. Jadinya haki. Artinya khudi. Kalau misalkan antuma, mukhatabnya itu 2 orang laki-laki ataupun 2 orang perempuan, bisa hakuma. Kalau banyak laki-laki hakum, kalau banyak perempuan bisa hakunna ya. Ala kulli hal itu kafnya bisa berubah ya tergantung mukhatabnya. Idza kana mudzakkaran bil fathi, idza kana muannatsan bil kasri. Kalau dia mukhatabain maka kuma, mukhatabin mukhataban itu maka kunna. Fahaka ay khud nadman muhitan. Muhitan artinya jami'an, yang dia mengumpulkan, yang dia menghimpun. Maka ambillah ini nadham yang di hadapanmu ini, yang dia mengumpulkan bil muhim. Apa yang dikumpulkan? Apa yang diliputi oleh nadham ini yang penting. Ini yang penting di sini maksudnya auzan sama abniyah.
Jadi yang penting di sini maksudnya apa? Al-auzan dan al-abniyah. Nah, karena tadi kan kata beliau kan perubahan, yang penting kan tahu perubahan-perubahan fi'il. Jadi yang dia menghimpun meliputi yang penting-penting. Ini al-muhim, itu maksudnya al-auzan dan al-abniyah. Maka beliau sebutkan gini. Kenapa? Yang penting itu antum tahu wazan sama abniyah dulu kan. Karena kalau antum sudah tahu wazan, sudah tahu bina daripada fi'il misalkan atau daripada kalimat, ya kita bicara fi'il sajalah. Maka kalau kamu sudah tahu wazan biasanya, kamu bisa mengetahui apa mufradat. Maka setelahnya belum mengatakan begini san. Wa qad yahwi tafasila man yastahdirul jumala. Jadi kata beliau kan gini, ambillah nadhom ini yang mencangkup, yang meliputi, yang mengumpulkan yang penting-penting. Ini maksudnya tadi kita bilang al-auzan wal abniyah. Wa qad yahwi tafasila, karena keadaannya qad di sini kan tufidut takfir, karena dia masuk kepada mudhari. Qad idza dakhalat alal mudhari kan tadulu ala ahadi apa? Al-ma'ani ats-tsalatsa. Imma takfir, imma taklil, imma tahqiq. Tahqiq ini khasun fi kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad ya'lamullah. Ini menunjukkan apa makna tahqiq. Nah, tapi di sini masuknya qad kepada mudhari ini menunjukkan makna takfir. Nah, karena keadaannya wawunya itu kan wawul haliyah. Tamam Ustaz, wawunya itu wawul haliyah. Nah, karena keadaannya seringnya orang yang mengumpulkan yahwi ini ya kita bilang yajma' juga bisa Ustaz ya. Yahwi atau yuhid nih semuanya maknanya sama saja nih, meliputi. Pokoknya barang siapa yang yang mengumpulkan tafasil. Ini gini kita bilang waqad yahwi seringnya mendapatkan at-tafasil. At-tafasil ini artinya al-umur al-juz'iyah. Ini kita bilang Ustaz mawad mufradat. Man yastahdirul jumala. Man ini fa'il dari yahwi. Man ini apa Ustaz? Fa'il dari yahwi. Dia ismun mausul ini. Mannya ini mausulah. Ismun mausul fa'il dari yahwi. Jadi seringnya kata beliau yastahdir al jumala itu ya silatul mausul berarti, karena kan jumlah setelah isim mausul itu apa Ustaz? Silah kan? Silatul mausul. Dia kata beliau seringnya orang yang yastahdir itu ya'lam atau yata'alam, enggak masalah. Orang yang belajar, orang yang mengetahui al-jumal. Al-jumal itu artinya al-umur al-kulliyah. Al-umur al-kulliyah ini maksudnya apa tadi? Al-auzan wal abniyah. Al-auzan apa Ustaz? Al-abniyah. Jadi seringnya orang yang tahu wazan, tahu bina, intinya tahu bentuk fi'il. Nah, itu nanti seterusnya dia bisa tahu apa? Mufradatil fi'il. Jadi Ustaz, kita kembali lagi kepada bait ketiga. Ketika beliau mengatakan, maka setelah alhamdulillah dan juga sholat dan juga sholawat kepada Nabi dan juga pengikutnya dan juga para sahabatnya yang mulia, itu kan barang siapa yang menguasai perubahan fi'il. Ini menguasai perubahan fi'il ini apa? Ma'a ma'rifati mufradatil fi'il atau maddatil fi'il. Karena orang itu ketika belajar bahasa ada 3 macam. Kalau kata Syekh Muhammad bin Umar Al-Hadrami itu ada 3 macam. Apa 3 macamnya? Imma dia itu sorfiyun saja. Sorfi maksudnya apa? Ya dia cuma tahu wazan saja. Tapi tidak tahu apa yang syad dari wazan itu apa, yang qiyas apa. Tahu Ustaz? Jadi dia tidak tahu mawadul fi'ilnya. Mufradat lah kalau kita bahasakan mudahnya. Dia tahu wazan, fa'ula, fa'ilah, fa'alah, tapi dia tidak tahu apa mufradat, tidak tahu contoh. Ini sorfi kita bilang. Orang ini sorfi. Kalau ada pelajar bahasa kayak ini namanya sorfiyun faqat. Ada yang lugawiyun faqat. Lugawiyun ini nanti katanya yang dia lam yaduk halawatal lughah, yang dia tidak akan bisa merasakan apa indahnya bahasa Arab. Ini yang lugawi apa? Dia tahu mufradat aja, tahu makna, artinya dia ngafal banyak fiil, tapi dia tidak ngerti wazan, tidak ngerti apa bentuk fiil itu, sehingga dia nanti tidak bisa merubah fiil itu kepada bentuk-bentuk yang lain. Ini namanya lugawiyun faqat. Nah ada yang apa? Sorfiyun lugawi. Ini yang ingin dimaksudkan Ibnu Malik. Jadi maksudnya menguasai perubahan fi'il itu tidak hanya sekedar perubahannya saja. Ma'a ma'rifati apa? Mawad di dalikal fi'il.
artinya contoh Ustaz, mufradat. Artinya memang harus punya apa? Banyak kosa kata, perbendaharaan kosa kata. Makanya kan kalau antum lihat nanti di nadham lamiyatul af'al itu kan banyak sekali disebutkan apa? Fi'il. Tapi kan ya karena memang nadhamnya niatnya itu enggak pengen diperpanjang. Yang beliau sebutkan itu kan contoh fi'il-fi'il yang syadnya saja, yang kias-kiasnya kan enggak disebutkan. Nah, sehingga ya kalau kata Asy-Syaikh Al-Hadrami rahimallahu taala, ya beliau karena memahami maksud Ibnu Malik, makanya di syarah beliau itu kan banyak sekali contoh. Itu di Fathul Aqfal, Wahilul Iskal itu kan syarah lamiyatul af'al itu kan banyak sekali contoh. Beliau sebutkan contoh fa'ala 100, fa'ula 100, fa'ila 300. Itu maksudnya contohnya apa? Yang kias. Itu maksudnya biar kita punya perbendaharaan apa? Ya fi'il tadi, mawadul fi'il. Jadi menguasai perubahan itu tidak hanya menguasai perubahannya saja, tapi menguasai juga atau mengetahui juga apa? Mawad fi'ilnya, bisa membedakan ini yang kias, ini yang syad. Ya, kalau Ibnu Malik hanya menyebutkan yang syadnya saja, dengan harapan kalau kita mengetahui yang syad berarti selebihnya itu apa? Kias. Ya begitu Ustaz ya. Ini sebenarnya ya jabaran dari apa yang beliau sebutkan di bait ketiga. Jadi beliau kasih solusi, maka ya pelajarilah nadham ini karena dia mengumpulkan yang penting-penting tadi, dan yang menguasai al-umur al-kulliyah, mengetahui al-umur al-kulliyah yaitu al-abniyah wal auzan, maka ya seringnya dia akan menguasai al-umur al-juz'iyah. Al-juz'iyah ini maksudnya apa tadi? Mawadul fi'il atau mufradatul fi'il. Nah, jadi kan memang ya yang pertama kita harus mengetahui wazan, baru kemudian saat mufradat dan mawadul fi'ilnya itu nanti mengikuti. Sehingga seseorang itu ketika belajar bahasa Arab dia berstatus sebagai sorfiyun walugawiyun. Nah, ini. Dan ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik tadi ya, di bait ketiga, barang siapa yang menguasai perubahan fi'il disertai dia juga memiliki perbendaharaan kosakata fi'il, maka ini yang nanti dia akan menguasai mendapati pintu-pintu dan jalan dalam menguasai bahasa Arab. Kita masuk ke bait selanjutnya. Ini bab pertama di lamiyatul af'al, babu abniyatil fi'lil mujarradi wa tasarifihi. Jadi ini bab ingin menjelaskan tentang abniyah. Abniyah ini artinya auzan. Auzan